Pertama, untuk agenda midorinya biasanya kita mulai dengan ini dulu Pak. Pembukaan, pembacaan Riyadhus Shalihin. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan lanjutkan bacaan Riyadhus Shalihin ya, pada memasuki bab 13 mengenai menerangkan banyaknya jalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Artinya, dan apa saja kebajikan yang kamu perbuat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Al-Baqarah ayat 215. Allah berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah." Artinya, dan apa saja yang kerjakan dari kebajikan, niscaya Allah mengetahuinya. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Surat Al-Zalzalah ayat 7. Dan Allah berfirman, Man amila salihan fa nafsi. Barang siapa beramal saleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Surat Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 15. Ayat-ayat dalam bab ini sangat banyak, begitu pula hadis-hadisnya. Temuan banyak tidak mungkin dibatasi. Berikut ini adalah bagian kecil daripadanya. Saya bacakan dua diantaranya. Yang pertama, dari Abu Dzar Ibnu Junadah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saya katakan, ya Rasulullah, amal manakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Iman kepada Allah dan berjihad di jalannya." Saya bertanya, "Budak manakah yang paling utama untuk dimerdekakan?" Beliau menjawab, "Yang paling berharga menurut pemiliknya dan yang paling mahal harganya." Saya katakan, "Jika saya tidak melakukan," beliau bersabda, "Engkau membantu seorang pekerja atau membuatkan untuk orang yang tidak dapat bekerja." Saya katakan, "Wahai Rasulullah, beritahukan saya, jika saya tidak mampu dari sebagian amal tadi." Beliau menjawab, "Kamu menahan kejahatanmu dari orang lain, hal itu adalah sedekah darimu untuk dirimu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang masyhur dalam hadis ini adalah sani atau pekerja, tetapi juga diriwayatkan dengan ba'i atau orang yang tersia-sia karena melarat atau terlalu banyak tanggungan keluarga. Sedangkan akhraq adalah orang yang tidak pandai mengerjakan apa yang akan diperbuat. Hadis kedua, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiap pagi ada kewajiban bersedekah untuk tiap-tiap persendian luas. Maka tiap ucapan tasbih adalah sedekah, tiap ucapan tahmid adalah sedekah, tiap ucapan tahlil adalah sedekah, tiap ucapan takbir adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, dan melarang dari yang munkar adalah sedekah. Dan mencukupi dari semua itu 2 rakaat yang kamu lakukan pada waktu duha." Hadis riwayat Muslim. Itulah ada 4 ayat tadi dan 2 hadis tentang yang menerangkan banyaknya jalan kebaikan yang dapat kita lakukan. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Mas Maulana sudah dibacakan tadi Riyadhus Shalihin. Semoga karena bisa menjadi pelajaran berharga buat kita ya. Ya, jadi agendanya mungkin saya ini dulu ya. Biasanya ini Pak, biasanya kita ada pengumuman Midori, tapi untuk kali ini spesial kita geser ke belakang pengumuman Midorinya. Terus habis itu biasanya diisi materi oleh giliran Pak, giliran siapa. Nah, kebetulan sekarang spesial Pak Asep, jadi silakan nanti Pak Asep sharing lah apapun, cerita tentang PPI Tokodai dulu seperti apa di zaman Midori, apa di zaman Pak Asep gitu ya, dan tidak kalah penting Midorinya seperti apa gitu. Nah, tapi sebelumnya mungkin ini singkat ya. Pengennya kenalin dulu nih, ini siapa aja sih muka-mukanya. Tapi ini ya, kita perkenalan singkat tapi jangan narsis ya, sedikit aja. Mulai dari saya, kenalin aja biar cepat ya.
Nggak biar sendiri. Apa? Ya, ya, Hafal nih. Nggak hafal kayaknya. Asli dulu pertama. Sendiri aja tapi jangan narsis. Dikasih kesempatan. Contohin. Nah, ya. Kalau nama saya Asli Dametri, Pak. Panggilannya Asli. Terus kemarin S1-nya di ITB Teknik Elektro. Di sini masuk 2012 jurusan Mechanical and Control Engineering. Jadi sekarang master tahun kedua. Ya, itu aja. Silakan. Singkat aja. Nama saya Sidik Soleman. Dulu S1 di Teknik Informatika ITB, terus kemudian melanjutkan di sini master tahun pertama di Computer Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Pramatadi, dipanggil Rama. Nama saya di jurusan ini, saya di Departemen Environmental Science dan Teknologi. Bidangnya set effect, jadi mengetahui respon tanah apabila gempa lewat gitu. Jadi di kampusnya di Suzuka Kedai dan dulu S1 di ITB di Teknik Geofisika. Demikian. Tambahan Pak, ini ketua Midurisa. Amir. Nama saya Agus Bejo, Pak, dari Jogja. S1-nya Teknik Elektro UGM, S2-nya Chulalongkorn University Thailand, S3-nya di sini di bidangnya VLSI Design. Di lantai 5, Pak. Ya. Iya. Nama saya Muslimin, Pak, aslinya, Pak. Tapi orang itu sering manggil saya Muslim karena bentuk tunggalnya. Saya asalnya dari Cirebon. S1 S2 saya di ITB. Di sini bareng sama Asli satu departemen. Saya program doktoral. Terus institusinya dari Politeknik Negeri Jakarta. Mungkin nanti kalau saya pulang bisa ke tempat Bapak nanti. Saya Topan dari Pura. TOPN. Gaya saya. Saya sudah jadi Topan. Meskipun ibu saya Manado. S1 S2 sempat di ITB 99 sampai 2003. 2006 mulai di sini S2 lagi. Sekarang tahun ketiga doktoral. Jurusannya nuklir. Teknik nuklir. Saya staf Batan. Nama saya Adi Yuda Sadono, biasa dipanggil Yuda. S1 dari ITT. Itu narsis itu. Institut Teknologi Tokyo. Dari sini, Pak, tahun 2009 masuk. Sekarang masih master tingkat pertama, Departemen Fisika Elektronik, khususnya bidang solar cell. Solar cell. Ini nama saya Adam, S1-nya di Singapura, S2, S3 di sini. Datang di Jepang pertama kali 2010, S2 sekarang doktoral tahun ke-2, Mechanical and Aerospace Engineering. Saya Maulana Abdul Aziz, panggilannya Maulana. Sebelumnya saya S1 S2 di Malaysia di USM Pulau Pinang. Terus di sini ngambil integrated doctoral program, jadi ulang lagi masternya. Baru datang Oktober kemarin. Di sini di Departemen Information Processing di Suzuka Kedai kampus. Nama saya Fajri, lengkapnya Nurul Fajri. Terus asal dari Solo di Indonesia ya, Pak. Di sini saya dari program Kosek dulunya. Terus lanjut S1 di Tokodai. Terus sekarang S2 master tahun pertama di Teknik Elektro, Pak. Terus bidangnya ini kan IC Design. Kosennya waktu itu Di Fukui, Pak. Tahun berapa? Fukui, Pak. Tahun berapa? Waktu di kosennya dari tahun 2008. Iya.
Ya kira-kira sekian Pak. Jadi kelihatan Pak masih pada baru-baru Pak. Saya Tampaknya. belum Oh iya, nanti aja sekalian. Nanti abis ini Sekalian diserahin ke aja. Pak Asep. Tapi Pak Asep ini ya besok kan mau ke Jakarta ya, pulang ya. Iya. Jadi mungkin Ya. nggak lama-lama Pak ya. Nggak, rencana sampai jam berapa Pak kira-kira? Ditawar Pak kamu. Ya mengalir aja lah, mungkin ya jam 9 maksimum setengah 10 lah. Ah iya. Nah, Lebih nggak apa-apa loh Pak ini masih. Iya. Iya. Kalau kita sih nggak apa-apa Pak sebenarnya. Gak enak Di loh Pak. sini biasanya sampai Biasanya jam belajar 12. sampai jam 12 sudah Pak. Boleh, boleh. Sampai sudah gitu. Syutingnya ya apa? Saya Sudensa ya. Iya. Ya, langsung aja. Jadi kan insya Allah setengah jam dari sekarang kita akan berbagilah dengan Pak Asep. Yang mau tanggung jawab nanti belakangan. Silakan Pak. Baik. Langsung aja jawab Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, satu malam yang luar biasa dari yang biasanya, karena di majelis ini kita dipertemukan bukan karena apa-apa, karena muslim kita, karena keimanan kita. Ya kan, kalau bukan karena itu nggak mungkin jauh-jauh dari Susukakeda ke sini kan. Ya mungkin melangkahkan kaki kita dan merogoh kocek kita untuk membeli tiket sehingga kita bertemu bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman Islam, yang merupakan nikmat yang luar biasa yang belum tentu orang lain dapat menikmatinya. Ya. Kemarin waktu di email ditanya topiknya apa ya, saya nggak mempersiapkan topik secara spesifik gitu ya. Ya katanya ya udah Pak, mengalir aja lah, mengalir cerita Midori atau cerita tentang Tokodai waktu itu. Mungkin kalau cerita ya Midori ini kan memang dari namanya Midori Gauka sebenarnya kan, dari sana. Terus kita dulu itu kalau ngadain pengajian kayak gini kan agak banyak di kelas, kadang-kadang pakai kelas. Kita minjem kelas dengan izin ya Indonesia no Kenkyukai lah gitu ya. Jam berapa ya? Iya malam juga, sore-sore gitu ya, sore-sore sama malam. Cuman kalau malam sekali udah tutup ya, nggak bisa. Jadi ada Kenkyukai lah gitu, ngobrol-ngobrol lah gitu. Mingguan juga. Ya? Mingguan juga. Mingguan waktu itu belum sampai mingguan ya, mungkin 2 mingguan atau 1 bulan sekali gitu ya. Jadi beriring dengan waktu ya juga ya beriring dengan waktu kan juga lama juga nggak denger azan kan ya. Denger azan nggak denger ya, sunyi gitu ya. Akhirnya kumpul-kumpul yuk gitu kan. Ya azan mungkin dengar juga ya seminggu sekali kalau pas lagi sholat Jumat gitu ya. Kalau sholat biasa kan nggak, kita susah dengar azan di sini. Ya itulah asal muasalnya teman-teman dari nuklir waktu itu ngobrol-ngobrol, ya udah dirutinkan saja. Ya udah jadi rutin. Terus buat milisnya, ada milisnya. Disitulah kita mungkin agak sedikit berbeda dengan PPI. Kalau PPI kan semuanya ya, muslim non muslim ya, biasanya acaranya 17-an kan kalau PPI ramai 17-an. Tapi kalau ini kan Ramadan, buka puasa bersama, terus juga buka puasa dengan saudara-saudara kita dari negara lain kan. Itu cerita-cerita tentang bagaimana kalau di negara masing-masing buka puasa tuh seperti apa, dan bawa makanan dari jenis masing-masing negara gitu kan. Itu mungkin salah satu culture exchange dari Muslim culture ya. Itu yang mungkin sama sekarang juga. Wallah nggak tahu, sama juga mirip ya, seperti itu.
Nah itu sekilas lah tentang Midori dan alumni Tokodai juga sempat kumpul-kumpul waktu di Indonesia ya, terus juga buat BBM Group juga gitu ya. Ya, tapi nggak tahu sekarang udah pindah ke WhatsApp kali ya semuanya. BBM Groupnya tidak aktif lagi. Nah itulah kira-kira sekilas ya tentang Midori. Terus kalau misalnya sholat Jumat juga nggak berubah jauh, yang berubah memang bukunya semakin banyak gitu ya. Semakin banyak. Dulu di sini nggak boleh ada barang gitu. Kita nyimpan terus harus di sana gitu. Di luar karpet, harus di luar, harus pas lagi sholat Jumat digelar. Ya. Dan memang mendapatkan tempat ini agak sulit waktu itu karena nyari tempat tadinya di beberapa tempat susah gitu, ada di ruangan nggak boleh, akhirnya dapat di sini. Di sini pun waktu itu juga nggak boleh naruh barang, pokoknya harus bersih. Jadi setelah Selasa Jumat gulung semuanya bersih, taruh di situ di luar. Gitu. Nah itulah cerita-cerita tentang sekitar aktivitas ya ibadah maupun kajian di sini yang memang kayaknya bertambah tahun kan. Memang bagaimana TIT itu belajar berinteraksi dengan komunitas Muslim. Komunitas Muslim sehingga dia harus menyediakan hal-hal tertentu yang memang dibutuhkan oleh komunitas Muslim. Dan saya melihat bahwa ini pun dilakukan di Taiwan. Taiwan itu agresif dalam mencari mahasiswa dan dia selalu mengatakan kalau pas lagi Indonesia di sana ada masjid. Nanti jangan khawatir kalau mau sholat, mau ibadah, mau di sana ada gitu. Jadi menyediakan dan menyediakan beasiswa juga di Taiwan. Teman-teman ITS banyak sekali yang di Taiwan. Nah itu sekilas tentang masalah perjalanan. Jadi mungkin saya akan ya kalau dibilang kajian ya kajian simpel aja mengingatkan kita semuanya. Ya saya ingin menyampaikan bahwa kita bersyukur ya memelihara keimanan kita di tempat yang memang mayoritas ya bukan Muslim ya, dan kita berada di sini menjaga keimanan menjadi satu hal yang urgent ya, tidak seperti udah lihat. Artinya ya mungkin di Indonesia wah ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak bisa, walaupun kalau misalnya sendiri bisa aja kesana kemari tuh, tapi kan mungkin ketemu teman atau apa, tapi begitu di sini nggak ada orang yang melihat atau mungkin nggak ada teman, sehingga jangan sampai juga kita berada di luar komunitas Muslim malah menjadi liar gitu ya. Ini kan ada ya terjadi seperti itu. Ya, kita berharap bahwa dengan komunitas seperti ini kita bisa selalu saling mengingatkan ya, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Jadi dan juga ada salah satu hadis juga mengatakan bahwa Muslim dengan Muslim yang lain laksana cermin ya. Kita bisa mencermin atau bisa meniru ataupun suatu yang baik bagi saudara kita. Kalau saudara kita misalnya sholatnya memang bagus, ya mudah-mudahan kita bisa mencontoh saudara kita yang memang sholatnya bagus. Mungkin ada saudara kita yang puasanya bagus, ya kita mudah-mudahan bercermin pada saudara kita yang memang puasanya bagus, sehingga kita juga ikut termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, itu yang jadi saya ingin membacakan saja tentang ini surat Al-Fatihah saja ya, surat yang sering kita baca ya sehari ya sekian kali, 17 kali dan atau mungkin lebih ya. Al-Fatihah.
bermula dari ayat pertama. Ya. Ada yang menyatakan bahwa Bismillah itu ayat pertama, ada yang tidak. Ya. Itu khilafiyah. Tapi saya baca bahwa tidak ada keraguan bahwa Bismillah harus dibaca kan gitu. Entah itu nomornya 1 atau nggak pakai nomor. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita pertama kali menyebut nama Allah di sini, dan kata ini adalah kata-kata yang dianjurkan untuk segala hal yang apabila kita memulai dengan untuk satu aktivitas kebaikan. Ya, Samudra Al-Fatihah juga ditulis beberapa oleh ulama, ya, dan juga bagaimana mengulas tentang Bismillah ini. Ya, kita mengawali segalanya dengan nama Allah, artinya bahwa kita berharap apa yang aktivitas kita itu bernilai ibadah. Mungkin kajian tentang ibadah seperti ini udah banyak, ya. Tetapi saya ingin hanya mengingatkan kembali saja, ya. Mengingatkan kembali, menekankan kembali betapa pentingnya kita selalu melihat lagi gitu ya, sesuatu yang mungkin udah dari SD, dari dulu kita baca gitu. Yes. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang lain atau makna atau ibroh ataupun suatu pelajaran atau hikmah ya, dari ayat-ayat itu pada saat kita misalnya berada di Jepang seperti ini. Oh iya, ternyata orang begini tuh, ayat ini menyebutkan seperti itu gitu ya. Kalau kita lihat ya, pertama mungkin Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, Maha Pengasih. Kasih di sini mungkin artinya bukan cinta, tapi kasih di sini adalah memberi, pemurah, Maha Pemurah di sini. Kalau dalam terjemah ini Maha Pemurah. Jadi Allah itu memberikan, banyak memberikan kepada orang, siapapun orangnya, apapun makhluknya Allah beri. Tidak memandang muslim atau non muslim gitu ya. Jadi Allah kasih. Orang non muslim bisa kaya. Orang non muslim bisa ke luar angkasa. Orang non muslim bisa menguasai kontrol dan lain sebagainya, mungkin lebih daripada kita mungkin ya. Diberi ilmu itu diberi. Ya, artinya luar biasa. Dari dari katakanlah yang sering disebutkan oleh para penceramah misalnya adalah oksigen dan lain sebagainya, itu ya Allah kasih, nggak pandang bulu, ya, nggak pandang bulu. Jadi Allah kasih ke semua orang, ya, entah itu muslim maupun non muslim Allah kasih, ya, Allah Maha Pemurah. Dan tetapi di satu kata berikutnya Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, itu mengkhususkan hanya kepada orang-orang yang muslim. Di antara sekian manusia, ya wajar dong ada yang disayangkan gitu ya. Di antara sekian teman-teman yang banyak, ya mungkin ada yang memang dekat kan gitu ya. Ini manusiawi. Di antara sekian anak-anak, ya mungkin ada yang lebih dicintai gitu ya. Nah ini jangan diteruskan dari istri atau apa ya, sekian istri ya. Ya, istri saya cuma 1, anak saya 6 ya. Nah, jadi Ar-Rahim, jadi Maha Penyayang ini Allah sayang ya. Sayang itu ada syaratnya ya. Ya artinya kalau misalnya tetangga sama anak ya beda lah, pasti disayang anak kan, lebih sayang anak, lebih sayang keluarga, itu wajar kan gitu. Demikian juga dalam konteks manusia Allah kasih, ya Allah beri, ya Maha Pemurah. Tapi dalam konteks Allah sayang kepada siapa? Hanya kepada orang-orang muslim, ya, terpilih. Nah, setelah nanti terpilih ada beberapa lagi yang memang nanti mutakin dan seterusnya ya. Dan ini yang jelas untuk hal-hal yang khusus ya, punya tiket masuk surga ya orang-orang muslim.
ada tiketnya nih, gitu. Tiketnya mau dipakai apa enggak, kan gitu. Tiketnya ketinggalan, wah kagak bisa masuk kan gitu. Wah tiketnya kecemplung, wah tiketnya lupa ditaruh di mana gitu ya. Ada yang wah tiketnya bagus, simpen, terus dijaga, ya. Terus ya berusaha untuk orang lain punya tiket juga gitu ya, dan menjaga tiket itu supaya mudah masuk di dalam surga. Di dalam surga juga ayo naik tangga ya, bareng-bareng ya. 1, 2 ngapalin ini ngapalin itu, terus tangga demi tangga. Nah dari situlah perbedaan antara tadi manusia dengan secara umum dengan yang muslim. Artinya Allah sayang ya, di antara sekian manusia Allah sayang kepada orang-orang muslim ya. Nah orang muslim adalah orang-orang yang tentu saja yang mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb ya, ilah, dan juga mengakui bersyahadat bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya satu, artinya tidak hanya satu syahadat saja, kesaksian harus 2 itu ya. Karena ada sebagian kelompok yang mengakui Allah tapi tidak mengakui Muhammad sebagai Rasulullah, atau mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah tapi bukan akhir zaman. Masih ada khataman nabiyyin, masih ada bunga-bunga nabi yang lahir misalnya. Nah itu ini yang terkait dengan orang yang mendapat tiket tadi. Selanjutnya alhamdulillahirabbil alamin. Ya, puji syukur kepada Rabb seru sekalian alam. Silakan. Senantiasa kita bersyukur ya, kepada Allah ya. Dan kita menyampaikan puji bagi Allah ya. Kita memuji Allah suatu hal yang wajar karena memang kita dikasih tadi, banyak dikasih ya, kasih tiket bisa ke Jepang gitu ya, ntar juga pulang dapat tiket juga gitu ya, atau mungkin dapat rezeki di sini baitu misalnya ya, macam-macam lah ya, dapat rezeki dan dapat kenalan ya, kenalan itu bisa saja nanti suatu ketika mendatangkan rezeki, silaturahmi dengan teman-teman, baik itu teman-teman yang dari Indonesia atau silaturahmi dengan teman-teman dari negara lain yang mungkin saja suatu ketika silaturahmi ini nyambung ya, dengan pekerjaan-pekerjaan kita nanti dan mendapatkan rizki dari silaturahmi itu. Dan benarlah kata Rasulullah SAW bahwa dengan silaturahmi itu memperbanyak rizki. Ya. Kalau bahasa kerennya network, ya, semakin banyak networknya, ya potensi untuk mendapatkan rezeki semakin banyak. Nah, kita silaturahmi itulah. Kata-kata lain ya, atau ujungnya adalah dari hadis ini adalah juga memperpanjang umur. Ya. Memperpanjang umur dalam pembahasan hadis ya, ini adalah ada yang mengartikan memberikan makna yang luar biasa di dalam waktu yang kita miliki. Jadi waktu yang kita miliki jadi punya makna yang luar biasa. Jadi ketemu silaturahmi terus, jadi punya efek yang baik ya dengan teman-teman atau kolega yang kita punya. Baik, selanjutnya di sini Ar-Rahman Ar-Rahim juga tadi sudah dibahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang selanjutnya adalah Maliki Yaumiddin. Ya, Malik di sini yang menguasai hari pembalasan. Suatu hal yang mungkin perlu kita kita perdalam masalah hari pembalasan. Kadang-kadang kita sibuk dengan hari ini, gitu ya, tidak pernah membaca tentang bagaimana sih hari pembalasan. Ya sesekali lah buka bagaimana sih hari pembalasan itu. Jadi tahu ilmunya, gitu ya, ilmunya tentang hari pembalasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan
informasi tentang hari pembalasan itu banyak di dalam Al-Quran, ya, bagaimana fenomenanya, terus bagaimana kondisi pada saat itu, ya, terus apa yang akan terjadi di sana, banyak sekali. Dan di dalam pembahasan lain ada yang menyebutkan itu adalah al-ghaib, artinya hanya Allah yang tahu, sehingga Allah memberikan informasi kepada kita, ya. Karena kita punya umur yang terbatas, umur kita hanya ya umur Indonesia rata-rata, bukan kita ya, umur Indonesia rata-rata katakanlah 65-70, Jepang mungkin udah 75 ya, Indonesia 65-70. Nah, kalau mungkin sedikit kita pikir-pikirkan atau kita renungkan, Mas Aslih ini kira-kira mulai ingat itu pas umur berapa? SD kah, SMP kah, TK masih ingat nggak? TK masih ingat. Ya. Terus SD bisa nggak nyebutin semua teman SD satu kelas? Udah lupa kan? Semua teman SMP satu kelas? Lupa juga kan? Semua teman SMA satu kelas? Kalau Kalau dilihat mukanya, oh iya si ini. Mukanya bisa, Pak. Bisa ini si Kalau ini. ada, Pak. Kalau SMA ya, SMP mikir-mikir kan? Mikir-mikir. SD, wah ini siapa nih? Nggak punya teman. Saya tanya sama Sidik ya. Lahir tahun berapa? 89 Pak. 89, tanggal, bulan, Desember Pak. Desember, tanggal 14 Pak. 14. Percaya? Hah? Percaya tanggal segitu? Percaya Pak. Mana percayanya? Ya, orang tua kan. Dari orang tua ya. Jadi percaya sama orang tua ya. Ya untuk hal itu ya iya. Iya. Harus iya. Harus iya, kalau enggak enggak Hal lain berarti nggak percaya. harus iya kan, harus percaya kan. Karena apa? Kita yakin bahwa orang tua kita baik. Kita yakin bahwa bapak ibu kita memberikan informasi kepada kita sesuatu yang benar. Ya, dibuktikan dengan surat kan gitu ya. Oh, menyaksikan ini. Tapi kita sendiri nggak ingat sebenarnya. Ya. Kalau kita dulu zaman saya, nenek saya atau kakek saya gitu, lahirnya kapan? Oh ya, Gunung Kelut meletus itu saya duduk di sini gitu. Waktu itu masih segini kan gitu. Ya, masih ancer-ancer. Sama bangku itu hampir sama gitu kan, bareng belinya gitu misalnya kayak gitu. Kan ya dulu masih kayak gitu, kadang-kadang nggak tahu kapan dilahirkan gitu ya. Si ini tuh masih segini. Kalau sekarang kan semua pakai akte kelahiran. Ada akte kelahiran ya yang membuat orang tua kita dan kita percaya itu. Ya. Nah, artinya bahwa sesuatu yang mungkin saja, sesuatu yang lampau itu kan sebenarnya gaib buat kita, nggak kita tahu. Termasuk hari kelahiran kita, kalau kita nggak nanya sama orang tua kita atau mungkin orang tua kita nggak memberikan suatu informasi yang benar, kan miss juga kan gitu. Apa yang disampaikan ya itulah yang kita terima. Dan kita alhamdulillah orang tua kita semua memberikan ya informasi atau mengurus akte kelahiran sehingga kita tahu betul kita lahir tanggal berapa, bahkan mungkin ada jamnya, bahkan mungkin ada telapak kakinya, telapak tangannya kayak gitu ya. Sekarang kan begitu, kalau lahir di sini kan juga gitu, jempol semua supaya nggak ketukar gitu. Ya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sesuatu yang lampau dan sesuatu yang akan datang itu kan gaib. Sesuatu yang gaib itu ya kita percayalah yang Allah informasikan kepada kita. Yang di sini apa sih menyebutkan tentang masa lampau? Oh, ada Nabi Adam, ada Nabi Nuh, Nabi Lut. Ya, suasananya seperti apa? Oh, Nabi Lut itu kaumnya begini, kurang lebih sekian tahun gitu. Terus oh, Nabi Adam itu seperti ini. Ya kita percaya. Ya, walaupun mungkin disiplin ilmu arkeologi ya itu memberikan bukti terbalik kan gitu. Ada cerita seperti ini dalam kitab-kitab ini misalnya, dicari, oh peninggalan Nuh
Oh, punggilan Fir'aun. Oh, Fir'aun yang cukup banyak Fir'aun. Fir'aun yang mana nih yang tenggelam? Fir'aun yang mana nih yang pada zamannya Musa misalnya kan? Nah, itu ada informasi sedikit di sini. Terus Ibrahim juga begitu. Itu suatu yang sangat jauh di belakang. Demikian juga suatu saat yang jauh ke depan. Ya, yang jauh ke depan kan gaib juga kita. Kita nggak tahu. Minggu depan mau ada apa, 2 minggu lagi gimana, 1 tahun lagi, dan seterusnya kita nggak tahu. Ya. Jadi Allah juga informasikan bagaimana sih ke depan. Ya. Allah hanya memberikan ciri-ciri tentang kiamat, ya. Tapi tidak memberikan satu hal yang spesifik. Ya, 12 misalnya kan, atau apa gitu ya, nggak ada. Ya. Itu nggak ada, cuman hanya ciri-cirinya. Ya. Nah ini Allah menguasai hari pembalasan. Jadi karena itu Allah juga memberikan informasi itu. Cukup kita bisa baca tentang informasi hari pembalasan atau sesuatu yang akan datang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja ditambah dengan keilmuan kita, ya, aspek earth science kita tentang umur geologi itu gini-gini, umur bumi itu sekian, gitu. Bisa saja. Ya, itu hanya memberikan bukti, ya, bukti ilmiah bahwa yang Allah sampaikan itu benar. Tapi ada ilmu yang luar biasa luasnya yang kita masih belum tahu, ya, termasuk ilmu-ilmu yang akan datang. Nah, selanjutnya, ya, di ayat yang kelima itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ini ini akidah ini, ya. Jadi kita nggak minta tolong kepada siapa-siapa, hanya kepada Allah. Ya, boleh minta tolong sama manusia, ya boleh. Ya, tapi bukan berarti terus harus menyembah kepada manusia, tidak. Ya, minta tolong boleh, tapi yang maha menolong adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya boleh menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini dalam hal sembah menyembah ini sangat hati-hati, ya. Jangan sampai kita salah langkah, ya. Salah langkah sehingga kita terperosok di dalam syirik, ya. Kita harus betul-betul memberikan, ya, ibadah kita. Jadi kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita flashback sedikit tentang kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi Allah sendiri tahu bahwa manusia akan mengilahkan banyak sesuatu yang banyak. Allah tahu itu. Ya, ada yang mengilahkan batu, ada yang mengilahkan angin, ada yang mengilahkan pohon. Allah tahu itu. Sehingga Allah tidak mau, ya, orang-orang yang diciptakan ini, manusia yang diciptakan ini menyembah selain kepada Dia. Ya. Jadi Allah maunya menyembah hanya kepada Allah. Jangan ada sembahan lain. Ya. Baik. Nah, yang keenam, ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus mungkin kalau beberapa hari tafsir dulu, ya, zaman saya masih SD, itu ada beberapa buku yang memberikan tafsir tentang Siratal Mustaqim itu jembatan rambut yang dibelah 7 gitu, ya. Terus berjalan, kalau nggak lewat sana ya jatuh ke neraka gitu, ya. Ya boleh-boleh saja. Ini kan tafsir, ya. Tapi tentu saja kalau kita lihat dari catatan di sini, tunjuklah jalan yang lurus di sini, nomor 8, ya, di sini. Diambil dari kata hidayat, memberikan petunjuk ke suatu jalan yang benar. Yang dimaksud dengan ayat ini bukan sekadar memberi hidayah saja, tetapi juga memberi taufik. Jadi Allah, ya, kita minta kepada Allah, ya, agar kita diberikan
petunjuk, ya. Ya, agar kita memberikan petunjuk petunjuk yang seperti apa, ya. Tadi jalan yang lurus seperti apa dijelaskan, ya. Sirotol ladzi, jadi jalan yang an'amta alaihim, ya, orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan yang telah engkau anugerahkan kepada orang-orang yang diberi nikmat, ya. Di dalam surat Al-Baqarah, saya lupa nomor ayatnya, disebutkan orang-orang yang diberi nikmat itu siapa saja. Orang-orang yang diberi nikmat itu adalah para nabi, ya, para syuhada, para solihin, ya, dan orang-orang yang mengikuti hingga akhir zaman. Itu adalah yang bukan hingga akhir zaman. Orang-orang yang telah diberi nikmat, orang terdahulu yang ya tadi para nabi, siddiqin wa syuhada. Ya. Jadi nabi-nabi adalah patut kita contoh karena mereka sudah diberi nikmat. Ya. Para siddiqin, orang-orang yang membenarkan agama Allah ini, membenarkan Islam ini juga sudah diberi nikmat, orang-orang terdahulu. Ya. Para syuhada yang dulu juga sudah diberi nikmat. Jadi mereka sudah mendapatkan nikmat itu, ya. Sehingga maka kita perlu, ya, minta kepada Allah, ya, sebagaimana ditunjukkan jalan-jalan, sebagaimana sudah ditunjukkan jalan kepada para nabi, siddiqin dan syuhada. Ya. Kalau kita jadi wajar kalau nanti punya anak membacakan cerita nabi, karena memang kita berusaha anak-anak kita juga mengikuti nih jalan-jalan para nabi seperti apa, para siddiqin seperti apa, para syuhada seperti apa. Jadi cerita tentang kisah-kisah itu, ya, karena mereka sudah diberi nikmat. Ya. Ada cerita-cerita lain sih memang, Mahabharata atau yang lain, ya, ya kan belum tentu dapat nikmat kan. Sebagai satu cerita ya boleh saja, tapi perlu kita juga anak-anak kita juga tahu orang-orang yang telah diberi nikmat itu seperti apa. Kita juga begitu, ya, membaca bagaimana kisah Nabi, membaca para sahabat, ya, para ulama terdahulu, itu juga menjadikan kita kita senantiasa berusaha di dalam jalan dari para nabi dan para syuhada tadi. Nah, itulah jalan yang lurus, ya, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau mungkin dalam aplikasi kita sehari-hari, ya, minta petunjuk kepada Allah dan berusaha mengikuti jalan para nabi. Artinya nabi yang memang kita ikuti ya syariatnya ya dari Nabi Muhammad SAW. Tapi ada akhlak-akhlak yang baik, ya, akhlak yang baik, tingkah laku yang baik ataupun yang terkait dengan kebajikan para nabi sebelumnya bisa juga kita contoh. Kecuali ibadah yang ibadah spesifik, ya kita mencontoh Rasulullah SAW, ya, karena Rasulullah SAW itu sudah memberikan syariat yang sempurna, ya. Katakanlah masalah sholat, jumlah sholat itu kan juga sudah direvisi lah, ya, sudah direvisi dan sudah dibakukan pada saat Rasulullah SAW Sidratul Muntaha. Ya udah, kamu 5 kali dalam sehari, ya, gitu. Itu sudah ditetapkan seperti itu sampai sekarang. Dan jadi selanjutnya yaitu di sini, ya, ghairu itu bukan, ya, ghairul maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai. Di sini dimurkai ini adalah orang-orang Yahudi di sini, dan bukan pula jalan yang sesat orang Nasrani. Di sini footnote di sini orang Nasrani, Yahudi dan Nasrani. Ya, Yahudi dimurkai, Nasrani sesat, gitu ya.
murkai karena ya banyak hal ya, cerita tentang Yahudi nanti buka ya bacaan-bacaan yang lain lah ya, silahkan nanti bisa dibaca tentang masalah bagaimana orang-orang Yahudi yang sampai datang Rasulullah yang dia tunggu-tunggu sebenarnya ya, begitu Rasulullah memang nabi, dia tahu ada tanda kenabian di situ, tapi ternyata bukan dari golongan dia menolak. Dan oleh sebab itu ya Allah murkai, dan kalau ini Nasrani sesat ya, sesat juga ada di dalam Al-Quran ya, mengatakan apa Nabi Isa itu Tuhan ya, itu juga termasuk kesesatan. Walaupun kalau kita runut mungkin akarnya adalah akar agama samawi kan gitu, agama langit, karena memang dari wahyu ya. Tapi kaum Nasrani adalah kaum yang sesat gitu ya, karena ini tadi masalah ketuhanannya gitu ya, ketuhanannya ya, ya 3 menjadi 1, 3 dan dibolak-balik ya, itu. Nah itu mungkin satu ulasan sedikit ya tentang Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita bisa mengingat kembali ya, memaknai apa yang kita baca di dalam sholat kita ya, sehingga kita semakin khusyuk dan semakin memahami apa-apa yang ya makna yang ya setiap hari kita sering baca ya, walaupun orang nggak tahu artinya pun sudah mendapatkan pahala ya, apalagi kita tahu artinya dan kita juga baca tafsirnya, mungkin juga baca atau mendengarkan ulasan-ulasan tentang ini. Kalau diulas banyak sekali ya, luar biasa tentang Al-Fatihah ini, dan buat kita semuanya ya, karena waktu nggak banyak, jadi saya pesankan bahwa ya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih ya diberi nikmat iman ya, karena dalam perjalanan saya ada saja yang ternyata tadinya Muslim jadi nggak Muslim lagi gitu ya, tapi ada juga yang tadinya non Muslim jadi Muslim gitu ya. Ini perjalanan waktu lah ya, ada yang seperti itu, peristiwa-peristiwa seperti itu, dan fenomena itu juga ada di dalam Al-Quran ya. Ada yang orang Muslim terus kafir, Muslim lagi, kafir lagi ya, Muslim lagi, kafir lagi. Setelah itu ya udah, kata Allah ya udah nggak di ini lagi gitu ya. Jadi kalau masih sekali mungkin masih bisa, tapi kalau 2-3 kali ya itu udah nggak dianggap sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu kita bersyukur ya, bersyukur bahwa kita memang harus aktif ya di dalam menjaga iman yang Allah berikan kepada kita ya, karena kalau tidak ya yang namanya waktu kan hanya segitu-gitu aja ya, 24 jam untuk aktivitas tidur 8 jam, tinggal berapa 16 ya, 16 untuk makan dan lain-lain ya, tinggal berapa ya, istirahat, kerja 8 jam ya, kerja 8 jam.